Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah praktikum yang berjudul pengaruh deterjen terhadap perkecambaan. Deterjen yang kita gunakan sehari-hari dapat mencemar lingkungan karena deterjen mengandung bahan kimia. Limbah deterjen berpotensi mempengaruhi pertumbuhan tanaman, terutama pada tahap awal perkecambaan yang sensitif terhadap zat kimia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum untuk mengetahui pengaruh deterjen terhadap proses perkecambaan. Tujuan praktikum pada kesempatan ini ialah untuk mengetahui pengaruh deterjen terhadap proses dan tingkat keberhasilan perkecambaan, sehingga kita mengetahui pertumbuhan atau pengaruh deterjen terhadap perkecambaan tersebut. Pada praktikum ini, alat dan bahan yang kita gunakan adalah kacang hijau, ballpoint, kertas, gunting, selapis secukupnya, dan 2 sendok. Ada sendok ini satu yang kita gunakan untuk campur deterjen dan satu non deterjen. Yang kedua, ini berikutnya adalah deterjen, air secukupnya, dan ini adalah untuk kontrol kita. Ini ada 1000 ml, alat ukur kita air yang berisikan 1000 ml, dan di sini sudah kita gelas plastiknya sudah kita kasih tulisan yaitu kontrol 0%, artinya tidak menggunakan deterjen. Di sini ada 100%, di sini 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1%. Selanjutnya ada gelas untuk kita menyemai bibit kacang hijau, dan ini ada tisu. Selanjutnya kita akan memasukkan deterjen 1 sendok ke dalam ukuran 1000 ml ini. Kita akan tuangkan ke yang 100% sebanyak 500 mg. Selanjutnya untuk mengisi yang 50%, dan sini sudah kurang, kita kembalikan ke 1000 ml tambah airnya sehingga sampai kurang 1000 ml.
500 ml. Kemudian kita tambah lagi sehingga mencukupi 1000 ml. Kita tuangkan ke 3,1% sebanyak 500 ml. Selanjutnya pada yang kontrol 0% kita mengambil air yang bersih tanpa menggunakan deterjen sebanyak 500 ml kurang lebih. Setelah itu berikutnya ialah kita mempersiapkan untuk proses penyemayan bibit kacang hijau ini. Kita masukkan tisu yang telah kita lipat ke masing-masing wadah eksperimen kita. Setelah dimasukkan tisu pada gelas tempat kita menyemai atau membibitkan bibit kacang hijau ini, ini bibit kacang hijau yang telah kita sortir, artinya kualitasnya sudah terbaik. Kemudian kita ambil sekitar 10 bibit kacang hijau yang telah kita sortir tadi, kemudian kita masukkan ke dalam gelas masing-masing kurang lebih sekitar 10 bibit kacang hijau. Kita masukkan dulu. Setelah kita masukkan, kemudian kita tuangkan air secukupnya sesuai dengan prosentase limbah deterjen yang telah kita isikan ke dalam gelas ini, yaitu 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%. Sesuai level masing-masing. Yang pertama adalah kita masukkan 100% limbah deterjen yang 100%. Tuangkan air secukupnya. Kemudian yang berikutnya 50%. Kita harus hati-hati jangan sampai tertukar, ini bisa membingungkan kita. Tuangkan air secukupnya. 6,25%.
Pada yang kontrol yang 0%, saya menggunakan air bersih dan sendoknya saya ganti non deterjen. Setelah selesai, kita masukkan deterjen sesuai dengan persentasenya. Selanjutnya kita akan menutup bibit kacang hijau ini dengan kotak yang sudah kita siapkan. Kita tutup. Setelah kita tutup, kita tunggu perkembangan perkecambaan pada hari berikutnya. Setelah 1x24 jam, kita akan melihat perkembangan bibit perkecambaan yang kemarin telah kita semai. Di sini kita melihat hasil perkembangannya sudah terlihat, tapi belum signifikan dengan yang pertama ini. Di sini saya sudah mengeluarkan bibit kacang hijau yang telah disemai tadi, masing-masing gelas yang kita beri label 0%, 100%, dan seterusnya. Di sini yang berlabel 0% kita perkembangan sekitar kurang lebih 1 cm, dan yang 100% ini di hari pertama ini memang ada perkembangan, tapi sudah kayak hitam. 50% juga demikian, 25% ada perkembangan. Ini sekitar kurang lebih juga 0,8 cm. Sini yang 3,1%, ini sekitar 1 cm. Baiklah, kita akan kembalikan ke wadah masing-masing sesuai dengan persentasenya penggunaan deterjen terhadap perkembangan perkecambaan. Kita tulis perkembangan yang pada hari pertama ini. Setelah itu kita tutup kembali. Kita akan lihat di hari berikutnya. Pada hari yang kedua ini ada bibit perkecambaan, pengaruh deterjen pada bibit perkecambaan. Di sini sudah ada perubahan mengenai perkembangan dari masing-masing persentase yang kita campur deterjen. Sini sudah saya keluarkan dari masing-masing persentase. Kita lihat dulu di setiap bibit masing-masing perkembangan. Pada hari kedua ini kita akan ukur. Yang pertama 0% terkontrol, ini sekitar 5 cm. Yang 100% yang kita campur dengan deterjen. Di sini kita lihat tidak ada perubahan perkembangan, justru menjadi tampak hitam. Yang kemarin 0,8 cm
itu ada perubahan justru menjadi mati. Yang 50 cm di sini sekitar 1 cm yang 20%. Cuma di sini percambaannya sudah berbentuk hitam, artinya tidak lama lagi akan mati. Kemudian yang 25% ini sekitar 2 cm, ini sekitar 2 cm. Kemudian 12,5 ini sekitar 2,3 cm, 6,25 sekitar 4 cm. Kemudian yang 3,1 sekitar 4,2 cm, 4,2. Jadi kesimpulannya dari penelitian deterjen terhadap pengaruh percambahan, semakin tinggi persentasenya semakin berpengaruh terhadap perkembangan bibit percambahan tersebut. Artinya pada campuran deterjen yang kita berikan di masing-masing bibit percambahan, semakin banyak semakin banyak deterjennya, maka pengaruhnya sangat signifikan terhadap bibit percambahan tersebut. Demikianlah praktikum yang kami buat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.